Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, saya ta'zimi para alim, para ulama, para zu'ama, para umara, serta para hadirin undangan yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada forum yang berbahagia, pada majelis yang cukup gayeng yang kita hadiri pada siang hari ini. Tak lupa yang saya hormati Gubernur Akademi Militer Profesor Dr. Arifin, Rektor Universitas Tidar, Profesor Dr. Rafiq Karsidi, Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf, yang saya hormati pula Pak Profesor Dr. Yudi Latif yang insya Allah akan hadir tapi melalui channel Zoom. Tak lupa yang saya hormati pula Kapolres Magelang, guru saya Kiai Said Asrori, guru saya Kiai Labib Asrori, dan juga segenap anggota Jamaah Qobdariyah. Forum informal tapi dampaknya cukup positif dalam membina kerukunan masyarakat di Kabupaten Magelang ini, termasuk sahabat saya Mas Adang Legowo dan juga Mas Danu yang selama ini menjadi aktivis penggerak Jamaah Qobdariyah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, para hadirin, para hadirat yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada forum diskusi pada siang hari ini, melihat Indonesia, bagaimana dari Tidar mencintai Indonesia, mendamaikan dunia. Ini adalah salah satu upaya yang digagas di sebuah kabupaten di Jawa Tengah, bahwa kita sebagai orang Indonesia tentu saja wajib mencintai tanah air kita, wajib mencintai persatuan kita, dan tentu saja kita mengupayakan agar kerukunan, pluralitas, dan multikulturalisme yang ada di Indonesia bisa diduplikasi oleh bangsa lain. Dalam hal ini saya ingat manakala Perdana Menteri India namanya Jawaharlal Nehru datang ke Indonesia di awal tahun 1950-an dalam rangka konferensi Asia Afrika. Beliau kaget manakala melihat multikulturalisme yang ada di Indonesia. Alangkah lebih kaget lagi manakala dia melihat ada orang Jawa beragama Islam menggunakan nama-nama tokoh dalam Mahabharata. Makanya di Indonesia ada yang namanya Muhammad Wisnu. Ini tidak akan pernah dijumpai di India sana. Karena konflik yang ada di India itu sudah ratusan tahun. Tapi di Indonesia kita bersyukur apabila anak-anak yang lahir di Indonesia memiliki nama yang unik, antara lain gabungan nama Nabi dengan nama dewa. Muhammad itu nama Nabi, Wisnu itu nama dewa. Yang luar biasa ya, ketika melihat hal ini, Nehru itu kaget sekaligus kagum. Bagaimana bisa ada orang Jawa tetap mempertahankan kejawaannya tanpa harus menjadi Arab, dengan tetap memegang teguh identitas kejawaannya, identitas Islamnya, meskipun namanya merupakan nama paduan antara nama Nabi, nama Rasul dengan nama dewa. Makanya ini yang paling keren sekali, kita bisa melihat orang Indonesia, Presiden keempat Republik Indonesia, seorang ulama pula, cucu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, anak dari Kiai Haji Wahid Hashim, namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Manakala cucu pertamanya lahir di tengah konflik politik saat itu yang hampir mencederai demokratisasi di Indonesia, cucunya lahir dikasih nama Parikesit Ulil Azmi. Ini keren sekali ini. Gus Dur ulama, tapi nama cucunya tidak menggunakan nabi atau nama ulama. Nama cucunya justru Parikesit. Tahu kan Parikesit? Parikesit cucu
cucu dari Arjuna, anak dari Abimanyu yang gugur dalam perang Kurusetra. Kelak Parikesit inilah yang dalam cerita pewayangan mendamaikan dua kubu, mendamaikan dua pihak yang berkonflik antara kubu Pandawa dan kubu Kurawa. Dari sini bisa kita melihat mengapa Gus Dur menamakan cucunya dengan nama Parikesit. Ketika cucunya lahir dalam medan politik konflik yang ada di Indonesia, Gus Dur berharap apabila Parikesit cucunya ini bisa menjadi sosok pendamai sebagaimana sosok Parikesit dalam cerita Mahabharata. Ini adalah keunikan Indonesia, bagaimana aspek keindonesiaan atau keislaman tidak pernah dipisahkan. Di Islam, orang Islam tetap menggunakan nama Islamnya, Ahmad Widodo, Muhammad Subroto, Ahmad Subagio dan lain sebagainya. Orang Katolik juga sama, menggunakan nama baptis dan nama Jawa, Francescus Saverius Rudiat Moko, Albertus Sugiya Pranoto dan lain sebagainya. Artinya kita tetap mendamaikan antara unsur agama dengan unsur keindonesiaan, menjadi umat beragama yang baik sekaligus menjadi orang Indonesia yang baik. Ini yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur kita, oleh para founding fathers yang ada di Indonesia. Dan dengan ini kita mengupayakan apabila siang hari ini ada gagasan-gagasan partisipatif, ada gagasan-gagasan inovatif yang bisa kita ekspor ke luar negeri, yang bisa kita harapkan turut serta dalam mendamaikan dunia yang sedang berkonflik seperti ini. Kita promosikan keislaman ala Indonesia, kita promosikan keindonesiaan. Dan dalam hal ini insya Allah nanti pembicara terakhir Kiai Haji Yahya Khalil Saquf yang selama ini turut serta di dalam upaya perdamaian dunia akan menjelaskan beberapa uraiannya, menjelaskan beberapa pengalamannya di dalam upaya merajut perdamaian dan menyebarkan nilai Islam rahmatan lil alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang mulia, dan juga para anggota jamaah Qobdariyah yang dimuliakan oleh Allah, hadir di hadapan kita semua beberapa orang pakar. Wah, ini catatan saya kok hilang ini. Hadir di antara yang pertama yaitu Profesor Rafiq Karsidi dan juga beberapa pembicara lain. Yang kedua yaitu Profesor Dr. Yudi Latif. Dan yang ketiga, sebentar, Dr. Cahyo Yusuf. Untuk pembicara yang pertama kami persilahkan kepada Profesor Dr. Rafiq Karsidi untuk naik ke atas panggung. Beliau kita persilakan sebagai pembicara pertama karena juga beliau ada acara setelah ini, otomatis beliau kita hadirkan sebagai pembicara utama yang kita persilahkan menyampaikan gagasan-gagasannya dalam topik dari Tidar Mencintai Indonesia Mendamaikan Dunia. Sebelumnya mari kita kasih aplaus terlebih dahulu. Ayo. Baik, pembicara yang pertama, masih sholat. Oke, karena beliau masih sholat, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sambil menunggu selesainya ibadah beliau, ada sebuah fenomena yang cukup mengenaskan di tanah air kita. Selama ini ternyata diam-diam ada saudara-saudara kita yang ingin mengganti ideologi negara ini dengan ideologi asing, yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi tertentu. Tetapi selama ini banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, para pemimpin kita dan juga tokoh agama untuk senantiasa mencegah agar Indonesia tidak pecah dan tetap mempertahankan ideologi kebangsaan, yaitu ideologi Pancasila. Baik, kami persilahkan kepada Profesor Dr. Rafiq Karsidi untuk naik ke atas panggung. Silakan. Mari, silakan Prof. Oke. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita Profesor Dr. Rafiq Karsidi.
Beliau merupakan guru besar sosiologi pendidikan Universitas 11 Maret. Beliau lahir di Sragen tanggal 7 Juli 1957, dan ini salah satu prestasi beliau, mendapatkan anugerah penghargaan sebagai rektor terbaik dari Kemenristek Dikti tahun 2018. Wah, keren sekali, Prof. Ya kan? Dan 30 tahun sebelumnya beliau juga mendapatkan penghargaan Honorary Citizen of City of Hartford dari Washington DC. Tepuk tangan sekali lagi. Ini menjadi salah satu teladan ya, bagaimana beliau di usia muda sudah mendapatkan penghargaan dari prestasinya. Di usia senior beliau juga berhasil meraih penghargaan juga. Dan saat ini alhamdulillah Prof. Rafiq ya, di tengah kesibukannya menjalankan pekerjaan sebagai staf khusus Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, beliau masih menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk hadir pada majelis yang kita hadiri pada siang hari ini. Sekali lagi kami persilakan kepada Prof. Rafiq untuk menyampaikan uraiannya kurang lebih dalam waktu 20 menit. Silakan Prof. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, ini sahabat saya sudah bekerja sama lama dengan Prof. Arifin ini, sewaktu masih di Undip ya, sekarang dipinjam di sini untuk mudah-mudahan Untidar di bawah kepemimpinan beliau meneruskan kepemimpinan Prof. Cahyo Yusuf akan semakin gemilang. Tepuk tangan untuk Untidar, masih ya. Ya, yang saya hormati Bopo Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang kita sudah kenal bersama. Kita doakan seruang-seruing nanti kelihatannya akan mengganti pimpinan tertinggi PBNU, mudah-mudahan begitu ya, so, tahun depan. Ya. Juga Prof. Cahyo Yusuf yang tadi sudah saya sebut, tadi Pak Gubernur Akbil sudah miyos, Pak Wali Kota yang mewakili juga sudah, juga Forkompinda sudah, jamaah Kopdariyah, Bapak pimpinan atau Pak Lurah dan seluruh anggota, para kiai yang saya hormati, dan tentu ini yang jauh di sana Mas Yudi Latif ya, insya Allah besok siang kita ketemu, saya dengan beliau diundang di MPR untuk suatu acara diskusi tentang pentingnya haluan negara ya. Bapak dan Ibu, waktunya pendek, saya diberi waktu, silahkan yang memberikan asistensi saya siapa untuk tayangan saya ya. Baik, terima kasih Mas. Karena suasana begini, apakah saya boleh sambil berdiri Pak Moderator? Oh iya, baik-baik. Ya baik. Ya, saya oleh Profesor Sugiharto diminta untuk menyampaikan tentang ini revolusi mental bagi mahasiswa ya. Dalam konteks ini adalah untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah kebetulan saya di GTN ya, untuk Gerakan Nasional Revolusi Mental ini ditugasi sebagai ketua satu tim ahli di situ, dan memang sehari-hari saya bertugas untuk ikut merumuskan tentang bagaimana Gerakan Nasional Revolusi Mental ini dilakukan ya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk ini. Karena waktunya pendek, saya kira poin-poinnya aja yang saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, saudara mahasiswa yang ada di beberapa tempat tentu ya, mudah-mudahan jelas apa yang saya sampaikan. Next, sekilas tentang revolusi mental Bapak dan Ibu sekalian. Yang jadi persoalan utama kita adalah bahwa selama ini bangsa kita, nanti
Yai Yahya insya Allah akan menguraikan ini dengan sangat baik ya. Ada carut marut selama ini di negara kita ini. Kalau diurut-urut sebenarnya persoalan utamanya adalah tentang ya hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tetapi kemudian terjadi, contohnya juga korupsi dan sebagainya banyak. Nah, awal dari kepemimpinan Pak Jokowi periode pertama, beliau mempunyai program tentang pentingnya revolusi mental ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hanya selama 4 tahun atau sekarang 5 tahun ini belum terlalu kelihatan berhasil. Nah, ini saya terlibat ini mulai bulan Maret Pak untuk ini. Mudah-mudahan saya bisa ikut memberikan masukan dan nanti kalau ada masukan dari Bapak dan Ibu tentu dengan senang hati untuk ini. Nah, poinnya adalah bahwa kita ini perlu melakukan perubahan apa yang disebut sebagai cara pandang ya, cara pikir, cara bersikap, cara berperilaku dan cara kerja bagi bangsa kita ini untuk berubah menuju ya bahasa tepatnya adalah yang terbaik. Nah, yang terbaik untuk bangsa ini. Nah, ada 3 hal kalau disimpulkan. Sebenarnya kekuatan kita itu yang pertama adalah tentu kita itu sudah mempunyai nilai-nilai integritas yang luar biasa banyak. Kalau itu dijaga, dikembangkan, dilakukan, maka insya Allah akan membantu menuju ke sana. Yang kedua adalah tentang etos kerja. Etos kerja kita, semangat kita untuk maju dan sebagainya itu hampir dan bahkan seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia yang bergabung menjadi NKRI ini sudah ada. Dan yang terakhir adalah semangat yang kita kenal bersama namanya gotong royong, yaitu asas kerjasama. Nah, dengan adanya kondisi terakhir ini kelihatannya individualisme menjadi sangat-sangat menonjol, bahkan gotong royong ditinggalkan. 3 itulah yang terus-menerus akan kita olah demikian rupa, tentu tidak lupa yaitu tetap berlandaskan pada yang kita sudah sepakati sebagai kesepakatan bangsa, yaitu nilai-nilai Pancasila. Begitu Pak Moderator. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan cara begitu insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju, lebih modern, makmur, sejahtera dan tentu bermartabat. Itu poinnya sebenarnya begitu. Nah, masing-masing kita jelas sudah punya apa-apa yang harus dilakukan. Tapi intinya adalah 3 hal itu tadi. Next, Bapak Ibu yang saya hormati, terus saja, Mas. Ya, nah ini tadi sudah saya uraikan. 3 hal ini adalah nilai integritas, nilai etos kerja dan nilai gotong royong ini tadi. Terus saja ya, ini sudah saya uraikan tadi. Terus ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya. Nilai-nilai tadi yaitu integritas ya, etos kerja dan gotong royong itu kalau diperas-peras kira-kira begitu. Nah, kita jadikan menjadi gerakan. Nah, gerakan. Ya, gerakan. Nah, gerakan itu ini kita sebut ada 5 gerakan nasional dalam bidang revolusi mental. Nah, itu 5 gerakan ini Bapak dan Ibu saya hormati. Yang pertama adalah kita sebut Indonesia melayani, Indonesia bersih, Indonesia tertib, Indonesia mandiri, dan Indonesia bersatu. Nah, kalau ini dijalankan, maka sebenarnya cita-cita menuju Indonesia yang lebih baik tadi akan tercapai. Jadi kalau praktisnya ya bagaimana melakukan ini, misalnya contohnya tentang melayani, bagaimana perilaku pelayanan publik untuk masyarakat menjadi baik, ora dingel-ngel, birokrasi lancar, seperti itu ya. Kemudian bersih, tentu
cara membuang sampah aja contohnya misalnya paling gampang seperti gitu. Dan seterusnya. Kemudian Indonesia tertib. Ya, coba misalnya budaya antri contohnya misalnya salah satu di antaranya. Tapi banyak di situ diuraikan. Jadi menghargai orang lain seperti itu. Tadi seperti apa yang dilakukan oleh jamaah Kopdariyah, saya kira esensinya seperti itu. Berikutnya lagi juga mandiri. Ini terkait dengan persoalan ekonomi. Jadi jangan sampai kita ini didikte atau bahkan menjadi alat dari misalnya asing dan seperti itu misalnya. Kita ya berdiri mandiri, Indonesia itu seperti itu. Nah karena itu maka setiap kita harus bekerja, setiap kita harus bisa mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Yang terakhir adalah bersatu. Nah Indonesia itu sudah terkenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi perbedaan itu adalah suatu kenyataan, satu keniscayaan bahkan seperti itu. Nah Bapak dan Ibu yang saya hormati, terus saja Mas, ya next, ya terus ya next. Nah kita sudah susun secara nasional ada dalam bentuk program misalnya tahun 2020 sampai 2024 misalnya, itu sudah kita susun ada program-program 1 sampai 4 ya, program pembangunan istilahnya 1 sampai 4, tapi yang kita bicarakan hari ini adalah yang kuning itu yang paling ujung sana, yaitu terkait dengan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila. Di situ ada satu kegiatan yang pertama Pak Rektor, yaitu revolusi mental dalam sistem pendidikan, termasuk dari TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau nanti kira-kira Untidar bisa kerjasama dengan Kemenko PMK dengan senang hati ya, di situ tempatnya. Tapi juga yang terakhir, yang kuning terakhir ini adalah pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan yang sekarang sedang dilakukan dengan cara pentas dan sarisehan, itu seperti itu ya. Nah, ini kemudian wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan langsung saja kepada ini bahan nanti barangkali oleh panitia bisa di-share ke grup dan sebagainya untuk bisa dipelajari. Tapi next, yang penting saya akan ini bela negara ini adalah sebenarnya sesuatu ya yang harus kita pahami bersama. Siapa yang harus membela negara kita? Ya kita. Salah satunya adalah mahasiswa. Nah kalau gitu apa itu bela negara? Itu poinnya yang seperti itu ya. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, kesatuan, persis sama yang diuraikan oleh Pak Kiai. Seperti itu ya. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa ini. Nah di situ. Nah tugas perguruan tinggi apa? Tadi melakukan pembinaan kesadaran bela negara. Selamat kepada Pak Rektor, hari ini sudah ini adalah sesuatu yang penting. Tadi saya tanya pada Pak Profesor Cahyo, nilai-nilai dasar lokal di sekitar sini itu apa dari Magelang Tidar itu barangkali bisa diangkat sedemikian rupa seperti semboyannya dari Tidar mempengaruhi dunia kalau nggak salah seperti di sini tadi misalnya. Nah ini mumpung Tidar itu adalah Uncas baru, menatanya insya Allah lebih gampang, begitu lebih gampang. Nah, ini budaya kerja itu menjadi sesuatu yang sangat penting, lebih-lebih dekat dengan Akmil, ini tentu bisa bau membau dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kewajiban mahasiswa ya di sini adalah tadi menyadari tentang bahwa bela negara ini sesuatu yang sangat perlu dan penting untuk itu. Nah ini ada dasarnya dari Undang-Undang Dasar dan sebagainya seperti ini saya kutipkan di situ. Artinya tidak ragu lagi bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Saudara sekalian, poinnya untuk terlaksana next ya, untuk bisa terlaksana program bela negara ini,
Pak Rektor. Next ya, ada 3 melalui pembelajaran jelas. Ya, pembelajaran bisa formal dan informal, kira-kira begitu, termasuk seperti ini ya. Kemudian kontennya adalah, intinya adalah bagaimana tadi 5 gerakan itu bisa dijalankan oleh mahasiswa. 5 gerakan revolusi mental itu adalah inti dari sebenarnya cara untuk mendekati bela negara, seperti gitu. Nah, yang kedua saya ingin sampaikan bahwa selain perguruan tinggi itu mengajari dan mengajak mahasiswa untuk tetap terus berkreativitas dan berinovasi, juga tentu harus memiliki karakter. Nah, ini karakter bela negara inilah sebenarnya yang utama untuk dibina, kemudian disadarkan, akhirnya dimiliki menjadi sikap dan perilaku mahasiswa. Dan ya baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, supaya bisa bagaimana? Ya, menjadikan mahasiswa itu adalah sebagai agen dari bela negara melalui gerakan revolusi mental. Nah itu. Nah, bagaimana supaya menjadi agen, Bapak Ibu sekalian? Ini next ya. Waktunya kurang 5 menit. Nah, ini jadi akan ada beberapa kegiatan. Tentu ini adalah kegiatan Pak Rektor, dari mulai bentuk kegiatan prioritasnya apa sampai kepada nanti terwujudnya mahasiswa yang memiliki kemampuan bela negara itu oke, seperti ini. Ini adalah hal teknis. Berikutnya next Pak ya, berikutnya ya. Nah, ini contohnya misalnya Indonesia melayani ya, tadi kan ada 5 tadi Pak moderator ya. Indonesia melayani. Indonesia melayani misalnya mahasiswa bisa melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan masyarakat bagaimana berperilaku sopan, tertib, seperti itu tadi di dalam kegiatan pelayanan kepada siapapun. Kita adalah service is other, kan kira seperti itu, saling melayani. Kemudian juga melalui hasil-hasil penelitian dan sebagainya, mendorong bagaimana kegiatan Indonesia melayani berjalan, termasuk barangkali sekarang KKN masih ada Pak Rektor ya. Ya, KKN tematik misalnya tentang ini, dan sebenarnya boleh seperti itu. Lalu misalnya juga bersama para dosen selain melakukan penelitian juga melakukan pengabdian masyarakat. Kalau hanya KKN sebentar-sebentar kan seperti anjing kencing, cur tinggal itulah. Harusnya harusnya berkesinambungan, kira-kira begitu. Berikutnya yang kedua adalah Indonesia next Mas. Indonesia bersih. Nah, Indonesia bersih. Ini saya kira salah satu contoh yang bisa, mumpung ini Pak Rektornya semangatnya luar biasa, ini saya membuat, dan sini daerahnya daerah sangat memungkinkan, membuat misalnya seperti Undip Pak, katakanlah menjadi Green Campus misalnya. Nah, gerakan Green Campus adalah bagian dari bagian ini menurut saya. Ini contohnya. Ini rinciannya seperti ini ya. Tapi juga mahasiswa membuang sampah jangan sembarangan. Next ya. Kemudian yang ketiga adalah Indonesia tertib tadi. Bisa melalui kegiatan misalnya tertib lalu lintas, kemudian tertib penggunaan ruang publik, termasuk WA, tidak hoak-hoakan, nah, seperti itu ya. Kemudian antri disiplin dan taat atau dalam tata tertib kampus dan seperti itu. Dan kemudian yang keempat adalah Indonesia Mandiri. Next ya, Indonesia Mandiri. Lah ini ya, Indonesia Mandiri tadi adalah misalnya ya Indonesia Mandiri itu kan ekonomi ya, misalnya Kopma dihidupkan atau ada HIPMI kampus didirikan, melakukan startup misalnya ya, kemudian ada online business dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa sebenarnya negara maju itu hanya butuh 2% saja wirausahawan, kira-kira begitu. Lah, kalau bisa dari kampus. Nah, yang terakhir adalah Indonesia bersatu. Indonesia bersatu. Lah, ini agak sulit sekarang di tengah Indonesia yang seperti ini Pak Moderator, Pak Rektor ya. Ini
memang butuh perjuangan. Indonesia bersatu ini saya kira sesuatu yang jadi tantangan. Mudah-mudahan doa kita semua NKRI tetap satu, NKRI tetap utuh, tidak akan terpecah. Ini adalah wujud dari bela negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Slide saya terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya kutip dua presiden, yang pertama dan yang terakhir. Ini mohon bisa dipahami. Kata Pak Insinyur Soekarno, presiden yang pertama. Jadi untuk melakukan revolusi mental itu rauh jujuk bahasa Jawanya. Itu adalah suatu proses yang terus-menerus berkepanjangan, misalnya panjang sekali gitu ya. Tapi harus sabar, lebih-lebih melalui pendidikan tadi. Nah ini. Nah, jadi karena generasi silih berganti ya, dan kita tentu ingin tetap Indonesia itu ke depan jangan sampai kehilangan jati dirinya. Dan Pak Jokowi menutupnya, untuk lebih memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa, kita perlu melakukan revolusi mental. Itu poinnya. Monggo ini jadikanlah ini gerakan bersama, gerakan dari keluarga, gerakan individu, gerakan nasional kita. Pak Rektor, Bapak bisa kerjasama juga di tingkat lokal. Itu ada GTN di tingkat pusat, ada gerakan yang di tingkat lokal, ada di kabupaten kota, bahkan juga di provinsi. Nah ini saya kira perguruan tinggi menjadi soko gurunya. Demikian 20 menit untuk saya. Terima kasih Pak Moderator. Maaf tadi saya lupa nama Bapak, saya sebut Pak Rizal Humazah. Pak Rizal Humazah, ya Pak Rektor dari Inaifas Kencong Jember. Inaifas di Jember ya. Terima kasih, jauh sekali Pak ya, Jember ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Rafiq Karsidi. Ada beberapa uraian yang menarik, diantaranya bagaimana revolusi mental itu antara lain dijalankan melalui yang pertama kemandirian di bidang Indonesia mandiri, Indonesia bersih, Indonesia bersatu, dan juga Indonesia bermartabat, ya kan. Jadi upaya-upaya semacam ini yang tadi juga disampaikan kepada Pak Rektor, bagaimana hal-hal semacam ini bela negara itu diawali antara lain melalui kemandirian para pemuda, yaitu mahasiswa menyadari sedalam-dalamnya dan juga mencintai Indonesia. Baik, terima kasih kepada Prof. Rafiq, dan ini ada penyerahan cindera mata kepada Bapak. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu, ayo. Mari Prof. Kita ucapkan tepuk tangan, kita kasih tepuk tangan semuanya. Baik, karena Prof. Rafiq ada acara, jadi beliau meninggalkan tempat terlebih dahulu, dan sesi berikutnya akan diisi oleh narasumber lain. Terima kasih Prof. Rafiq, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Rafiq yang sudah menyampaikan beberapa uraiannya mengenai bagaimana menata mental, revolusi mental untuk menuju Indonesia lebih baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikutnya yaitu sesi dialog, sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Yudi Latif, di mana beliau ini merupakan seorang penulis produktif. Di antara buku yang saya sukai itu ada dua. Yang pertama itu Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Bisa nanti beli ke Mas Ova bukunya, atau ke saya juga bisa, ya kan. Salah satu buku terbaik ya, termasuk juga beberapa buku yang lain, termasuk soal genealogi intelektual Muslim di Indonesia.
Bapak Yudi Latif saat ini juga menjadi Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan di Indonesia. Ini sebuah pusat studi yang bagus dalam mengkonsep bagaimana mendialogkan antara Islam dan konteks ketatanegaraan yang ada di Indonesia, dan juga menjadi Kepala Badan Pembumian Ideologi Pancasila, termasuk di antara pendidikan beliau yang mendukung posisi beliau saat ini itu adalah S1 di Universitas Padjadjaran dan yang kedua di Australia. Baik, karena ini waktu Prof Yudi sudah tersambung. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Baik, bagaimana kabar Prof Yudi Latif? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sudah 9 bulan di rumah terus ini. Oke, work from home. Kita harapkan Prof Yudi senantiasa sehat walafiat, dan kita harapkan juga Prof Yudi bisa melahirkan karya terbaru. Judulnya apa Prof? Yang terbaru ini? Pendidikan yang berkebudayaan. Alhamdulillah. Oke, kita tunggu karyanya. Moga-moga bisa dirilis di Magelang Raya dalam Majelis Qobdariyah ya. Allahumma amin. Baik. Baiklah, kami persilahkan kepada Prof Yudi Latif untuk menyampaikan gagasannya, menyampaikan ide-idenya dalam tema dari Tidar Mencintai Indonesia Mendamaikan Dunia. Silakan Profesor, kami persilakan kurang lebih 20 menit untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan seluruh sivitas akademika Universitas Tidar, kemudian para suhu, para jamaah Kopi Darat, Qobdariyah, kemudian para hadirin yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ke pokok persoalan ya. Kita bicara tentang bela negara, dan memang di dalam pasal 27 ayat 3 dikatakan bahwa bela negara ini adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Bela negara itu biasanya memiliki dua sifat. Pertama, bela negara yang sifatnya defensif, negatif, melahirkan namanya patriotisme negatif. Dalam hari negatif itu bukan hari buruk ya, tapi satu jenis patriotisme yang diarahkan untuk melawan musuh dari luar. Patriotisme negatif atau defensif. Yang kedua, bela negara juga bisa dikembangkan dengan patriotisme yang sifatnya positif, progresif, yaitu di jalan-jalan membangun dan mengolah potensi yang kita miliki. Jadi suatu negara akan memiliki ketahanan nasional yang kuat manakala kita mengembangkan dua sayap patriotisme itu. Sayap yang sifatnya menjebol, melawan ancaman dari luar, itu biasanya slogannya NKRI harga mati gitu. Sedangkan yang kedua, karena manusia itu terlahir bukan hanya untuk memerangi musuh dari luar, bukan hanya nahi munkar, tapi juga untuk mengembangkan kebajikan, amar ma'ruf, maka kita juga perlu mengembangkan nasionalisme yang sifatnya positif, progresif, yaitu mengolah karunia yang kita miliki, karunia potensi alam, potensi manusia yang dimiliki untuk kebaikan dan kebahagiaan hidup kita bersama. Nah, kita sekarang berada di situasi beberapa hari ke depan kita akan memperingati Hari Pahlawan yang berdasarkan pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November. Itu contoh terbaik dari nasionalisme atau patriotisme yang defensif itu. Tapi kita juga sekarang berada di dalam situasi COVID, dan kita bisa kemudian, tapi COVID ini menerpa pada negara-negara yang berbeda, itu dampaknya bisa berbeda gitu. Nah, biasanya negara-negara yang berhasil membangun nasionalisme positif, ya, punya identitas nasional yang kuat, itu jauh lebih memiliki ketahanan di dalam menghadapi COVID. Tetapi esensinya, mau kita mengembangkan nasionalisme defensif atau nasionalisme positif, kata kuncinya itu adalah karakter atau jati diri. Di dalam patriotisme defensif ada ungkapan yang sangat terkenal dari Napoleon yang mengatakan di dalam pertempuran 2/3-nya ditentukan oleh
karakter hanya 1/3 ditentukan oleh material resources dan manpower gitu. Jadi sehebat apapun alutsista, persenjataan suatu negara, tapi kalau karakternya tidak punya courage, keberanian, ya, kemudian berani mengambil satu kebenaran, itu tidak akan mampu memenangkan persaingan atau pertempuran. Dan pertempuran Surabaya kan menunjukkan kekuatan karakter tuh begitu luar biasa. Bayangkan selama Perang Dunia Kedua itu Inggris melawan Jerman lebih dari 5 tahun dan seluruh padang-padang pertempuran. Dan selama 5 tahun bertempur itu tidak ada satupun jenderal Inggris yang mati selama Perang Dunia Kedua itu. Tetapi Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua dengan pesawat dan alutsista terhebat waktu itu menginjakkan kakinya di Surabaya pada tanggal 10 November. Pada hari itu juga satu jenderal Inggris mati. Gitu. Ya. Padahal waktu itu kekuatan kita, kekuatan tempur kita hanya bermodalkan bambu runcing. Tapi meskipun persenjataan yang sifatnya fisik terbatas, kita punya senjata sosial yang dikobarkan oleh seluruh jihadnya di Haji Hasim Asy'ari itu, dan kemudian diamalgamasi, didengungkan oleh Bung Tomo, ya. Ternyata kekuatan karakter itu bisa mengatasi kekuatan alutsista, persenjataan fisik. Jadi senjata sosial kadang-kadang lebih menentukan, dan dunia mengetahui Indonesia itu kalau senjata sosialnya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi yang diperhitungkan seluruh kekuatan global, Indonesia punya senjata sosial yang bertumpu dari satu kekuatan tentara sebagai tentara rakyat, menyatu manunggal antara tentara dan rakyat itu. Nah, begitupun cara kita misalnya mengembangkan nasionalisme positif, itu juga sangat ditentukan oleh karakter atau jati diri. Nah, misalnya di masa COVID ini kan kita juga memang berhadapan dengan musuh, tapi musuhnya intangible berupa virus. Tapi cara melawan musuh virus ini tidak bisa dengan persenjataan, tapi dengan satu kekuatan jati diri, kekuatan karakter, kekuatan national identity. Itu ternyata menentukan kemampuan satu negara untuk menghandle COVID ini. Coba kita perhatikan, COVID ini bermula dari Wuhan di Cina gitu ya. Tapi negara Cina sendiri dengan cepat bisa mengatasi COVID. Kemudian negara-negara sekitar Cina seperti Jepang, Korea, Taiwan juga cepat. Tapi sekian ratus mil ke timur ada negara superpower namanya Amerika. Persenjataannya kurang apa? Seluruh ahli-ahli medis ada di sana, ya. Magnitude ekonominya besar. Tetapi ketika karakter, jati diri, solidaritas sosialnya sedang ambruk, tenunan sosial robek, divided nation, Black Lives Matter mengemuka, Amerika terhuyung-huyung dengan korban yang paling banyak. Padahal dia adalah negara adidaya, seperti dilucuti keadidayaannya itu. Nah, coba kita perhatikan negara-negara yang secara memiliki ketahanan nasional, national strength untuk mengatasi COVID ini adalah negara-negara dengan kekuatan modal sosial, modal karakter nasional, identitas nasional yang kuat. Tadi, pertama Cina sendiri, kedua Jepang, kedua Korea, di Eropa ada Jerman, di Oseania ada Selandia Baru. Kalau kita lihat ada kesamaan negara-negara ini, bahwa negara-negara yang mampu mengatasi COVID secara baik ini adalah negara dengan punya national strength dalam wujud identitas nasional yang kuat. Identitas nasional berupa pancaran jati diri bangsa itu biasanya merupakan akumulasi dari 3 faktor. Pertama, kesadaran sejarah untuk merawat warisan-warisan, tradisi, konsensus, dan potensi-potensi yang diwariskan dari masa lalu. Jadi kalau kita ingin maju ke depan, kita tidak boleh mencerabut seluruh akar-akar ke belakang. Gitu. Karena sejarah itu kan sajaro pohon, kalau akarnya tidak kuat, tidak akan mengalami gerak tumbuh yang kuat. Gitu. Mau itu Cina, mau itu Jepang, mau itu Jerman, Selandia Baru, itu negara-negara itu punya kesadaran untuk merawat tradisi, konsensus, warisan adiluhung, dan potensi-potensi yang dia punya. Gitu. Cina memang ada masanya ketika masa dulu revolusi kultural, masa Mao memang berusaha untuk mencerabut akar kulturalnya, tapi kan belakangan mereclaim kembali, bahkan sekarang ada kebanggaan untuk menghidupkan kembali tradisi Konfusianisme dan
Cina selalu bangga bahwa mereka adalah imperium atau dengan warisan kultural yang 2000 tahun lebih masih bertahan sampai hari ini. Jepang meskipun dengan restorasi Meiji berusaha untuk belajar dari pengetahuan modern dari barat, tapi tetap berpegang kepada semangat Bushido, huruf kanji, dan kesantunan-kesantunan ala Jepang. Jerman bahkan kelebihan kan dalam kebanggaan atas masa lalunya, karena selalu menganggap Arya Prusia sebagai bangsa terpilih. Kemudian Selandia Baru itu negara yang sangat empati dalam hal kesanggupan untuk merawat tradisi Maori, bahkan jauh lebih baik ketimbang tetangganya Australia di dalam menghormati aborigin gitu ya. Jadi ada kesamaan-kesamaan. Negara-negara itu ada negara yang mampu merawat warisan-warisan kultural, warisan potensi yang dimiliki. Bahkan misalnya itu namanya Korea, itu kan terkenal hanya dengan satu komoditi. Coba kalau kita sebut Korea itu apa? Negeri ginseng kan, dengan satu komoditi itu bisa menjadi sumber penemuan identitas dirinya gitu, kebanggaan nasionalnya. Oke. Kedua, negara-negara yang punya identitas nasional itu adalah negara-negara yang punya kemampuan menemukan dan memperkuat share values, nilai-nilai bersama, ikatan persatuan yang kuat, ya, dengan mengembangkan titik temu di ruang publik, ya, memperluas ruang perjumpaan, mengikatnya di dalam satu nilai namanya moral publik. Ya. Kita tahu bahwa kesamaan-kesamaan nilai itu yang memberikan namanya satu daya culture containment, satu seleksi budaya sekaligus punya ketahanan dalam merespon hal-hal yang dari luar. Jadi misalnya Amerika sudah lama kelimpungan karena karena pasarnya banyak dibanjiri produk Jepang. Jadi pemerintahnya bilang, pemerintahan Jepang, buka dong pasar Jepang bagi produk Amerika. Kata pemimpin Jepang, ya monggo, kami tidak pernah berlakukan hambatan tarif apapun kalau mau ekspor ke Jepang, monggo. Tapi orang Jepang dengan kesadaran kohesivitas kulturalnya selalu punya prinsip, selagi Jepang bisa memproduksi sendiri, kenapa harus membeli produk asing gitu. Tidak, ini kadang-kadang selagi bisa membeli produk asing, kenapa kita harus membeli produk sendiri gitu. Jadi solid ya kohesivitas kulturalnya. Nah, ketiga, negara-negara yang identitas nasionalnya kuat itu adalah negara-negara yang memiliki kebanggaan, ya, memiliki kebanggaan nasional atas dirinya, punya kebanggaan nasional atas dirinya, atas bangsanya sendiri. Dan biasanya kebanggaan nasional itu dibangun karena banyak pencapaian-pencapaian prestasi, flag carrier yang bisa dibanggakan pada tingkat dunia. Nah, ini menarik ya. Waktu setelah Perang Dunia Kedua, itu kan Jepang dan Jerman dari segi nasionalisme defensifnya betul-betul dijatuhkan, betul-betul terpuruk. Bahkan untuk masa yang panjang, orang-orang Jepang dan orang-orang Jerman tidak berani menyanyikan lagu kebangsaan Jerman dan kebangsaan Jepang, national anthem. Malu gitu, kalah perang. Tapi kan dua negara itu dengan cepat mentransformasikan energinya dari energi nasionalisme negatif menjadi yang positif. Oke, kita kalah perang secara fisik, tapi kita bangun mesin-mesin terbaik, kembangkan pendidikan yang dengan cepat mereklaim, dengan cepat balik martabatnya di pentas dunia gitu. Jadi negara-negara yang biasanya punya banyak prestasi itu punya kebanggaan nasional. Yang kurang prestasi itu biasanya kemudian karena kurang kebanggaan nasional, akhirnya kemudian energinya habis untuk saling memusuhi, senang melihat sesamanya susah melihat sesamanya senang, saling membuli, saling menjatuhkan, dan ada semacam kelezatan untuk menista bangsanya sendiri gitu. Nah, oke, jadi bela negara dalam konteks hari ini apalagi sebenarnya kita bukan hanya harus mengembangkan nasionalisme negatif dengan slogan NKRI harga mati, tapi yang paling penting sekarang adalah mengembangkan nasional positif, di mana NKRI juga harga hidup, bukan hanya harga mati, harga hidup gitu. Dan tadi itu kita harus kembangkan, kita rawat warisan-warisan terbaik masa lalu, kita perkuat simpul-simpul persatuan nasional, dan kita kembangkan berbagai prestasi di berbagai bidang dengan mengolah karunia sumber daya alam yang kita punya itu untuk kemajuan dan kemaslahatan hidup bersama. Nah, bagaimana nasionalisme positif itu dikembangkan? Pertama, ya kita harus menaikkan level peradaban kita dengan membangun 3 ranah.
Pertama ranah pembangunan tadi, pembangunan mental, spiritual, karakter, gitu. Pembangunan kita harus membangun tata nilai. Kita harus memperkuat kembali aspek-aspek mental, karakter, spiritualitas kita sebagai bangsa. Biasanya negara superpower sekalipun kalau kemudian nilai-nilai solidaritas sosialnya ambruk, aspek mental, karakter, kebersamaannya robek, itu biasanya ambruk. Tidak ada superpower biasanya yang jatuh hanya serangan fisik dari luar. Kebanyakan superpower jatuh karena aspek mental, karakter bangsa itu sudah robek, sudah aus. Maka kita perlu membangun mental karakter menjadi habit, terutama di jantung pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun non formal. Jadi dan di dalam cara membangun nilai ini, justru agen utamanya adalah komunitas, gitu. Karena nilai dan karakter ini gak simsalabim tadi dikatakan. Penataran jangankan cuma 1-2 jam, 100 jam aja gak bisa menghidupkan habit of life, karakter itu. Karakter itu dibangun sejak kecil. Karakter kan dari bahasa Latin, karsen, artinya mencetak, memahat. Dan ada pepatah kan dalam bahasa Arab itu, at-ta'allamu bis-sighari kan-naqshi 'alal hajar. Jadi kalau belajar sejak kecil itu seperti memahat di atas batu, kuat cengkramannya itu. Nah, yang bisa melakukan ini hanya komunitas, gitu. Komunitas apa? Komunitas sekolah, komunitas agama. Nah, ini agama penting banget apalagi di Indonesia. Komunitas pemukiman. Nah, mulai kan dulu ada Siskamling, Posyandu, itu pemukiman tuh bagus karena dari pemukiman ini penetrasinya ke rumah-rumah tangga. Gitu. Komunitas media nih apalagi di zaman gadget ini ya. Misalnya di Amerika tidak ada itu badan semacam BP7 atau BPIP, tapi Amerika menggunakan instrumen media, perfilman, superhero dan lain-lain untuk membangun karakter bangsanya. Komunitas adat, komunitas budaya, komunitas orpol dan ormas gitu. Dan komunitas kerja gitu ya. Jadi ada semacam 8 komunitas yang bertanggung jawab untuk membangun nilai mental karakter ini. Nah, di dalam hal ini negara sebenarnya tugasnya hanya 4 fungsi negara. To respect. Jadi negara itu menghormati inisiatif-inisiatif masyarakat ini. Dengan juga menjalankan rule of law yang benar gitu. Karena apa yang dirawat oleh masyarakat seringkali kemudian negara tidak melakukan empowerment, tapi seringkali justru aparatur negara tidak tegak lurus di atas prinsip-prinsip negara hukum. Nah, itu bermasalah. To respect, to protect, memprotek hak-hak setiap warga itu secara equal dengan menjalankan hak asasi manusia, baik itu apa yang dari Konvensi Kovenant Internasional maupun dari konstitusi kita. Baik, Prof. To facilitate, memfasilitasikan sumber daya yang ada itu lebih baik difasilitasikan ke komunitas daripada membuat satu program yang sifatnya in-house yang besar, magnitudenya besar, yang nanti kemudian hanya akan menghabiskan sumber daya hanya untuk birokratisasi internal. Yang berikutnya adalah to fulfill, memenuhi, paling kemudian bikin regulasi, bikin pedoman-pedoman dasar supaya di dalam hal mengembangkan peran-peran komunitas ini tidak menyimpang. Karena komunitas juga bisa ada komunitas radikal, komunitas yang sifatnya fanatisismenya kelebihan. Negara kemudian bikin regulasi, bikin pedoman-pedoman kunci sehingga apa yang dikembangkan komunitas tidak menyimpang dari tuntunan-tuntunan yang baik. Nah, yang berikutnya adalah tata kelola. Nasionalisme positif bukan tata kelola. Tidak ada negara yang bangkrut hanya kurang adidaya, kurang sumber daya. Negara yang bangkrut rata-rata salah urus, salah manajemen, mismanagement, salah manajemen otonominya, salah manajemen pemilunya, salah manajemen salah manajemen sumber daya dan lain-lain itu. Makanya kemudian misalnya kita di masa COVID ini kita melihat ada banyak retakan-retakan di dalam tata kelola kita. Bagaimana bisa kita negara kesatuan tapi kita bisa lihat fenomena misalnya kepala daerah tingkat 2 bisa kontra dengan tingkat 1 dengan tingkat pusat, berarti ada problem di dalam tata kelola. Nah, untuk persoalan tata kelola justru agen utamanya disitulah negara itu. Jadi negara sebenarnya nggak usah terlalu mencampuri banyak urusan moral masyarakat. Kan lebih pantas Kiai Haji Yahya Stakuf gitu loh yang menatar MPR, DPR ketimbang anggota DPR menatar para kiai itu gitu. Aparatur negara fokus pada tata kelola, perbaiki tata kelola
perencanaan pembangunannya, tata kelola pemilunya, dan lain-lain itu perbaiki semua. Yang ketiga, tata sejahtera. Tidak ada ketahanan nasional kalau kita tidak sejahtera. Kita harus membangun semacam Commonwealth bersama, rasa sejahtera bersama, persemakmuran bersama, yaitu dengan cara mengolah potensi alam yang kita miliki dengan input pengetahuan dan teknologi. Nah, ini penting kaitannya dengan Universitas Tidar ini. Indonesia ini sekarang termasuk negara yang lumayan dari segi pertumbuhan ekonominya sekitar 5%, meskipun makin melambat ya. Tapi kalau kita cek dari mana itu tumbuhnya ekonomi kita, itu ternyata kalau kita cek dari namanya total factor productivity, satu ukuran menunjukkan input pengetahuan dan teknologi bagi pertumbuhan, itu nilainya hampir zero gitu loh. Bayangkan padahal jumlah kampus di Indonesia ini 2 kali lipat dari jumlah kampus yang ada di Cina. Di Cina dengan penduduk 1 miliar, jumlah universitasnya cuma 250-an. Kita dengan 270 juta, jumlah kampusnya 450-an. Tapi input, kontribusi, center-center pengetahuan ini bagi nilai tambah, itu nyaris zero. Jadi ekonomi kita tumbuh dari mana? Ya, dari ekstraktif. Gali batu bara, jual murah, tebang pohon-pohonan, jual murah. Ya. Akibatnya di masa COVID ini kan kita mengalami gitu. Kita ini negeri maritim, tapi kok garam masih impor. Kita negara dengan diberkati Tuhan kekayaan bahan pangan yang paling kaya, tapi kita defisit pangan. Coba Indonesia itu bahan pangannya kan luar biasa. Di bawah tanah itu ada sagu, ada singkong, ada ubi, ada talas. Di atas tanah berumur pendek ada jagung, ada padi, ada sagu berumur panjang, ada sukun. Tapi kata Presiden kalau ini COVID beberapa bulan lagi kita kelimpungan defisit pangan. Kita juga keragaman hayati bahan-bahan obatnya yang terkaya di dunia gitu. Tetapi industri farmasi kita tugasnya cuma memasukkan sabuk ke kapsul gitu. Jadi pelengkap penderita saja. Nah, kalau kita ingin punya ketahanan, bela negara kita harus diarahkan ke sana. Kita kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah potensi yang kita miliki. Jadi kalau saya ingin sederhanakan, nasionalisme itu adalah sebenarnya cara kita mensyukuri karunia ilahi dengan kekayaan dan kemolekan negara ini, dengan membangun nilai, membangun tata kelola, membangun tata sejahtera. Dengan itu kita akan bisa mengembangkan kehidupan yang dengan durasi yang panjang, yang maslahat, yang bahagia, sejahtera bagi kehidupan kita bersama, yang dengan itu negara-negara lain tidak begitu berani untuk mengacak-ngacak kita. Sebenarnya kan pengertian siapa yang mau damai kemudian harus siap berperang, itu sebenarnya terjemahan yang tidak terlalu tepat ya. Sebenarnya pengertiannya begini, kalau kita bisa membangun nasional itu positif, ya kekuatan ekonominya diperbaiki, tata kelolanya diperbaiki, tata mentalnya diperbaiki, negara-negara itu akan segan gitu untuk mengacak-ngacak kita, karena kita punya marwah yang tinggi gitu loh. Bukan berarti kita harus mempersiapkan senjata untuk orang lain takut gitu. Tapi dengan kemampuan kita membangun nasionalisme positif itu, penetrasi luar akan bisa kita hindari, dan kita karena marwah tinggi maka tidak akan mudah negara lain untuk mengacak bangsa kita. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih kepada Prof. Yudi Latif PhD yang telah menyampaikan beberapa uraiannya mengenai ketahanan nasional di Republik Indonesia dan juga mengenai potensi-potensi yang sebenarnya kita miliki tapi belum kita maksimalkan dengan baik. Tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana negara Cina, Jepang, New Zealand dan lain sebagainya memiliki asas akar kesejarahan yang kuat ditunjang dengan akar ideologis yang kuat sehingga membuat kedua negara ini bisa menyongsong masa depan dengan lebih baik. Saya ucapkan sugeng rawuh Gus Yusuf, Kiai Yusuf, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita menghadiri acara majelis dari Tidar Mencintai Indonesia Mendamaikan Dunia dalam rangka pentasehan ya acara pentas sekaligus sarasehan. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Prof. Yudi Latif. Untuk narasumber yang ketiga yaitu Profesor Dr. Cahya Yusuf yang merupakan Rektor Universitas Tidar Magelang tahun 2004-2018. Kami persilakan kepada Prof. Cahya Yusuf untuk menempati tempat duduknya di atas panggung dan juga menyampaikan beberapa uraiannya. Alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Baik, Prof. Oh, nggih, terima kasih, terima kasih. Kami persilakan kepada Prof. Cahyo Yusuf untuk menyampaikan beberapa urayanya, kurang lebih 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak maju begitu karena pengunjungnya sudah mulai berkurang. Yang saya hormati Prof. Arifin, Rektor Universitas Tidar, Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Saya kenal waktu zamannya Gus Dur, sering di televisi. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Yusuf Hudori. Cek. Kata lurah jamaah Kopdariyah. Kalau Gus Yusuf itu YC, kalau saya CY begitu. Tapi beliau kan kiai, ya, jadi sangat beda begitu. Yang saya hormati lurah jamaah Qadariyah, karena ini dulu mahasiswa saya ngundangnya ya Mas Adang. Mas Adang. Kalau tadi berbicara, waduh ya. Sudah sore, mungkin mengantuk. Nanti di tengah-tengah saya orasi, saya akan membagikan hadiah. Buku yang saya tulis, bukunya namanya atau judulnya Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Dan yang saya hormati Bapak, Ibu, Saudara, peserta seminar ini, dan mahasiswa yang berada secara online, hadir secara online. Saya akan membicarakan dari Universitas Tidar, cinta Indonesia. Kalau tadi dunia, kemarin saya diminta panitia cinta dunia. Wah, dunianya nanti ajalah, Indonesia saja dulu, cinta Indonesia. Saya beri nama akademisi, orang yang berpendidikan tinggi. Berpendidikan tinggi itu tidak selalu di perguruan tinggi. Sudah ada konsep KKNI, orang yang tidak studi di pendidikan formal pun mempunyai level kesarjanaan, ya, level sejajar dengan sarjana atau lulusan S1. Cinta, jadi menaruh sayang pada Indonesia, menaruh sayang. Wujud sayang itu sangat bervariasi. Apakah kita harus mengangkat senjata seperti yang ada di layar ini? Tentunya tidak. Cinta Indonesia, dengan cara-cara apakah kita cinta Indonesia? Dari dua pembicara tadi, bagaimana mewujudkan rasa cinta, menaruh sayang pada Indonesia. Berikutnya Mas, saya dahului dari Universitas Tidar. Ini terutama teman-teman yang dari jamaah Kopdariyah. Universitas Tidar itu lahir dari beberapa akademi di Magelang. Saya aja belum datang di Magelang.
Kemudian dari akademi-akademi itu difusikan, disatukan oleh wali kota pada saat itu dan koordinator Kopertis. Waktu itu wilayah 5, sekarang wilayah 6, menjadi Universitas Tidar Magelang. Hadiah yang pertama, pertanyaannya, tanggal berapakah Universitas Tidar Magelang yang disingkat UTM? Siapa yang akan menjawab? Hadiahnya mana? Oh iya. Turun dari rektor, ini tulisan saya yang pertama. 2019. Mudah-mudahan 2020 ini selesai dengan judul buku yang beda. Ini nanti untuk orang asing. Kalau kita kagum-kagum orang asing dibuat kagum-kagum pada Indonesia lewat buku namanya BIPA, Bahasa Indonesia untuk Orang Asing. Siapa yang bisa? Iya Mbak. Kurang atau malah kelebihan gitu. Siapa yang bisa? Tidak ada. Tadi pembawa acara yang dari Universitas Tidar, tendek belakang boleh ya Mbak, belakang. Salah, Anda tidak pernah membaca sejarah Universitas Tidar. Memang Anda hadir di Universitas Tidar itu setelah negeri, ya setelah negeri, perlu dihormati. Baik, karena tidak ada yang bisa saya lanjutkan. Nanti hadiah berikutnya, bukan hadiah, pertanyaan berikutnya. Jadi Universitas Tidar dari akademi-akademi itu ada akademi bahasa asing, akademi keuangan, ada akademi pertanian. Lalu dijadikanlah Universitas Tidar dan resmi. Kalau resmi itu yang membuktikan ialah SK. Ya, SK-nya itu 2 Mei 1979. Nah ini memang tidak saya beri tanggal agar saya bisa memberikan pertanyaan. Kemudian menjadi Universitas Tidar, Magelangnya hilang. Mengapa kampusnya nanti sampai Temanggung dan Wonosobo? Ini menegrikan ini lama banget. Bisa tanya pada Gus Yusuf. Ya Gus Yusuf itu saya tarik ke sana kemari begitu. Tetapi memangnya beliau ikhlas begitu untuk mendampingi saya proses penegrian. Siapa yang bisa menyebutkan tanggal berapakah Universitas Tidar lahir? Ya, silakan Mbak. 1 April 2014, monggo Mbak. Nggih. Ya. Ora difoto Mbak? Bu. Ya sudah. Terima kasih atas pengetahuan tentang sejarah Universitas Tidar. 1 April 2014 diresmikan oleh Presiden waktu itu SBY di Istana Negara. Tanggal berapa? Ayo, tanggal berapa? Diresmikan di Istana 2 Mei. Salah, saya menyebut. Ya sudah, tanggal 2, tapi bulannya bukan Mei.
Ya yang maju April itu maju, saya beri hadiah. Ini tampaknya ikut istana ini. Gus Yusuf semestinya ya tahu karena sampai istana juga saya bersama Gus Yusuf. 2 April 2014. Tadi siapa? Ya, berikan Mas David, nanti waktunya habis. Berikutnya Mas, slide-nya. Penegrian Universitas Tidar itu dimulai 2005, bayangkan 2005. Yang memprakarsai justru pemerintah Kota Magelang. Saya dolan ke pemerintah Kota Magelang oleh Sekda waktu itu, yo dinegrikan, ayo gitu. 2005 tidak mentes. 2007 dimulai lagi, tidak mentes. Lalu 2009 dan goal 2014. Ya, 1 April 2014. Wah, kata-katanya ya inilah salah satu kata-katanya itu, mustahil jadi negeri. Apa sih di dunia ini yang mustahil begitu? Tapi memberi semangat itu, ya, memberi semangat. Histori penegrian. Saya harapkan mahasiswa, terutama yang di webinar di online, saya harapkan mengenal ini. Mahasiswa baru saat ini baru semester 1 ya, semester, betul ya Prof ya, semester 1. Mengenal inilah, mengenal, karena kita akan cinta Universitas Tidar sebelum cinta pada Indonesia. Peran apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa Universitas Tidar? Tadi disinggung oleh pembicara yang terdahulu, Prof Rafiq, reformasi mental. Apa sih? Tampaknya kok menggelegar begitu, revolusi mental. Sebenarnya manusia perlu hijrah, perubahan untuk perbaikan. Sekarang kita perbaikan pada diri sendiri dulu, sehingga dapat mengisi pada Indonesia. PTS menjadi PTN itu merupakan reformasi sistem. Kalau revolusi sistem saya kira tidak ya. Saya orang bahasa Indonesia itu mengucapkan harus benar. Dulu sistem, diubah sistem, bingung lagi dikembalikan ke sistem. Hanya tulisannya yang beda begitu. Dulu ini I gitu. Jadi taat asas saya itu tanda saya cinta bahasa Indonesia. Maksudnya apa tuh direformasi sistemnya? Yang sudah mapan dilanjutkan, yang belum mapan direformasi sistemnya begitu. Ya, berikut Mas. Ini 20 menit loh Mas untuk ngenyang. Reform, menata ulang Universitas Tidar. Tidak usah besar-besar lah, menata ulang diri sendiri, menata ulang menuju ke kebaikan. Baik itu artinya apa? Memberikan sumbangan kepada orang lain dan bisa mengajak orang lain menuju ke kebaikan. Terus Mas, jadi ini peningkatan. Yang sudah mapan itu ditingkatkan. Kemudian ada yang perlu direformasi. Kalau komputer itu diinstal, dan revolusi itu kalau komputer itu diformat gitu. Diri sendiri itu senantiasa ditingkatkan. Suatu ketika diinstal, suatu ketika
direvolusi diri sendiri. Saya mengajak lebih baik pada diri sendiri. Apa sih yang bisa saya lakukan setelah turun dari jabatan di Universitas Tidar? Saya menulis buku, sholat malam, sholat subuh, lalu menulis buku sampai jam 8 pagi, olahraga sebentar, kemudian balik lagi nulis lagi, kalau mengajar ke kampus gitu. Kata Prof Arifin, umur lebih dari 60 tahun boleh datang di kampus 1 hari. Wah, ini bonus, tidak bonus demografi tapi bonus waktu begitu, dan gajinya tetap. Karena ada peraturan keputusan rektor, saya tidak memakan gaji buta begitu. Berikut Mas, saya pernah mendengar Gus Yusuf waktu di kampus, mahasiswa itu sekarang instan gitu, sudah berapa puluh tahun. Tapi saya ingat Gus, kata-kata Gus Yusuf itu ya termasuk mahasiswa instan. Kuliah ya instan, tidak punya buku tapi minta lulus minimal B, kalau bisa A nilainya. Tidak punya buku, sarjana, saya akan sarjana, saya tanya berapa buku yang kamu miliki? Baru 5 berarti setahun 1 buku. Itu mental yang instan inilah yang perlu diubah. Ada motivasi, ada stimulus, ada motivasi dari dalam, ada motivasi dari luar, sehingga kita berubah. Yang mahasiswa belajar, yang karyawan tendik ya bekerja meningkatkan diri, yang dosen sregep nulis, sregep mengajar, sregep meneliti, dan seterusnya. Ini menjadi kebiasaan dan menjadi budaya. Mental kuat dan tegar, maka diri kita akan maju. Diri kita akan maju. Tetapi kalau tidak bisa dinegerikan Universitas Tidar, mustahil jadi negeri. Kalau mental tidak kuat, tidak tegar, ya tidak jadi negeri. Tapi ini memang ketentuan Allah ya, takdir ya, maksudnya takdir. Tapi secara logika itu mental yang kuat. Berikutnya Mas, jadi cinta Indonesia itu perlu adanya persiapan diri. Kita berpendidikan di Universitas Tidar, mengenyam pendidikan di Universitas Tidar. Pendidikan itu meningkatkan ilmunya, meningkatkan afeksinya, dan meningkatkan psikomotornya, meningkatkan pengalamannya untuk meningkat, tidak menuju ke rendah tetapi senantiasa meningkat. Kalau kita mentalnya instan, itu ya stabil, pengetahuannya, psikomotornya, afeksinya, dan lainnya. Meningkat ilmu pengetahuannya, meningkat pengalamannya, kognisi, afeksi, psikomotor, dan berperan diri, yaitu menjadi pelaku di dalam kehidupan. Berikutnya Mas, siapa yang hafal visi Universitas Tidar? Pendek boleh, dosen boleh, umum juga boleh. Siapa yang hafal? Bukunya Mas, memang sudah saya siapkan. Ini yang biayai ya Universitas Tidar. Bukan, ini dari kementerian. Saya mendapat hibah dari program dari kementerian. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Silakan. Visi Universitas Tidar. Kalau tidak bisa semua dijawab Prof Arifin.
Belakang, belakang. Jangan sibuk sendiri. Boleh Mbak buka HP boleh. Ya sini Mas, sini Mas. Yang berdiri. Ya 2 orang boleh, 2 orang. Ben bukuku laris. Ya Mas. Kudu bener, salah orang itu hadiah. Main wine. Boleh buka tapi tidak boleh membaca. Dihafalkan dulu berarti Pak. Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, apa ya? Seni dan satu lagi apa ya? Satu laginya ini Bapak. Oh ya. Tepuk tangan semuanya. Kurang lengkap. Sini Mas. Desain hukum kudu luwih bener ya. Universitas berbasis riset dalam mengembangkan pengetahuan teknologi seni dan kewirausahaan. Oh ya. Dibaleni. Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi seni dan kewirausahaan. Tepuk tangan semuanya. Baik Prof Cahyo, untuk waktu tinggal 2 menit lagi. Oh 2 menit ya. Baik Bapak Moderator, terima kasih. Itu nanti kalau bukunya dibuka, itu sebetulnya saya layout itu berwarna, tetapi karena biaya cetaknya uangnya kurang, lalu hitam putih, sehingga nanti kalau agak remang-remang burem gitu, sebetulnya itu berwarna sebetulnya. Ya baik, saya ajak Civitas Akademika Universitas Tidar dan Bapak Ibu sekalian saudara, mari kita menjadi wirausaha. Saya sangat mendukung ketika Gus Yusuf membuka santri entrepreneurship. Selalu datang di pondok pesantren Gus Yusuf, saya mendukung agar para santri lulusan pondok pesantren itu memiliki kecakapan berwirausaha. Paling tidak jadi distributor lah. Jangan jadi ini. Tidak ada PNS murni yang kaya raya, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada karyawan yang kaya raya, tidak ada. Tentu pengusaha, tentu. Sehingga saya ajak teman-teman sekalian menjadi pelaku usaha, produsen. Jadi produsen. Ini untuk tingkat dunia maya. Dulu saya punya pemikiran Universitas Tidar itu segera menjadi universitas berbasis cyber digital. Wirausaha itu bisa sampai ke dunia. Nanti insya Allah buku saya itu mendunia, insya Allah. Tolong ya didoakan para kiai, ya para santri ini mendunia. Dan sudah saya set aplikasinya. Ya jangan khawatir itu. Jadi wirausaha, semua wirausaha itu mendunia kalau kita secara online. BIPA menjadi paling tidak pegiat dan guru bahasa Indonesia. Tolong cepat sedikit daripada saya ditegur pembawa moderator. Lewati aja, ini lewati. Ini Indonesia di tingkat ASEAN itu di sini nomor 2 terendah itu ASEAN. Artinya masih membutuhkan masyarakat Indonesia itu menjadi pelaku usaha. Baik itu pelaku usaha yang lain-lain termasuk BIPA. BIPA itu tidak hanya jurusan bahasa Indonesia. Terus lagi, nah ini 8 Maret wirausaha Indonesia itu baru 3%.
Oktober 2019 Indonesia peringkat 2 dari bawah tadi sudah. Pengusaha Indonesia baru itu masih membutuhkan 2%, artinya 4 juta wirausaha baru. 4 juta. Mahasiswa se-Indonesia itu jumlahnya 5.700.000. Nah, ini kalau diisi oleh mahasiswanya kaya raya. Ya, mahasiswa yang berada di rumah masing-masing dengar ya suara saya. Nanti kalau jadi sarjana itu sebagai ilmu yang mengantarkan Anda dalam kehidupan. Terus Mas, tinggal 1,5 menit. Tolong ILC ini, potongan dari ILC videonya. Ya, dengarkan bersama. Jangan dilihat ILC-nya ya. Saya punya satu hasil survei Bang Kani ketika menjadi ketua umum HIPMI. Total jumlah mahasiswa pada 2015 Bang Karni itu 5,7 juta. Baik perguruan tinggi swasta dan negeri dari Aceh sampai Papua. Rata-rata kita tanya mereka ini profesinya mau jadi apa? 83% ingin jadi karyawan. 14% menjadi politisi sama LSM. Yang menjadi entrepreneurship itu cuma 3%. Tapi begitu ditanya mau ingin kaya, semua mau ingin kaya. Jadi antara keinginan dan pilihan ini kontraproduktif. Ini Bang Karni. Nah, ya baik, antara keinginan ya itu kontraproduktif gitu. Ya sebetulnya ini mengajak Anda untuk berwirausaha. Video berikutnya saja. Nah, ini puisi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia oleh Kembar Cahyo Yusuf. Bahasa Melayu. Cukup Mas, nanti saya ditegur Cipta moderator. karya Cukup. kearifan lokal. Slide berikutnya aja. Cukup, jangan panjang-panjang. Itu Diangkat, sebagai diterima stop Mas. Itu sebagai pengantar nanti aplikasi BIPA yang saya persiapkan. Doakan mudah-mudahan itu pengantar untuk aplikasi BIPA agar bahasa Indonesia mendunia. Terus Mas, sedikit lagi Mas, yang slide tadi, ada yang penting-penting tadi. Teruskan, terus lewati. Ini tawaran untuk menjadi peluang guru BIPA di berbagai negara. Ini, tapi terus Mas, terus dulu aja. Ini BIPA sudah dipelajari sebanyak 72 negara. Ini oleh teman saya yang pulang dari Rusia, lalu mengirimkan slide-slide ini. Itu saja saya kira agar teman-teman berani berwirausaha, berani menjadi pelaku BIPA, pegiat BIPA, guru BIPA.
wirausaha. Nah, ini saya ilustrasi sedikit. Saya punya anak dua, satu berwirausaha, satu lagi jadi dosen bersama saya. Yang jadi dosen itu ya normatif lah, kalau misalnya kaya ya saya curiga begitu. Yang satu ketika itu saya rektor, profesor, tapi pendapatannya saya kalah dengan anak saya yang berwirausaha. Ini ya sekedar untuk memberikan stimulus pada teman-teman agar teman-teman berani berwirausaha. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Tahya Yusuf, tadi sudah memberikan motivasi dan juga hadiah kepada para mahasiswa yang bisa menjawab beberapa pertanyaannya. Cita-cita beliau menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adalah cita-cita yang cukup mulia dan pantas kita dukung. Terima kasih. Kita juga tadi mendoakan bersama-sama semoga memang 10 tahun mendatang atau 20 tahun mendatang cita-cita Prof. Tahya Yusuf ini terrealisasikan. Allahumma amin. Baiklah para hadirin yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan dari Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf. Beliau adalah Khatib Am Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan sejak awal beliau juga dikader oleh Presiden keempat RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai juru bicara kepresidenan. Dan saat ini beliau Gus Yahya, panggilan akrabnya, juga terlibat dalam upaya perdamaian dunia melalui ekspor ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah dan juga ajaran Islam rahmatan lil alamin. Jadi agar dunia tidak memandang Islam secara negatif, Gus Yahya inilah yang membawa nama Nahdlatul Ulama dan nama Indonesia keliling dunia. Baik, kami persilakan kepada Gus Yahya. Terima kasih, Pak Gurius.